wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Talatala, yang kami hormati Bapak Guru selaku CGP Angkatan 10, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru hebat Guru SD Impres Talatala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat kekuatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini sebagai salah satu bentuk dukungan kepada teman sejawat kita, yaitu Bapak Rafi selaku CGP Angkatan ke-10. Ini merupakan salah satu tugas beliau dalam memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab sebagai CGP. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita sama-sama membuka forum ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kegiatan kita ini lebih penuh berkah, marilah kita bersama-sama untuk membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sepatah kata dari Kepala Sekolah SD Impres Talatala. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rafi selaku calon guru penggerak yang alhamdulillah pada saat ini akan memaparkan kepada kita semua tentang perimbasan budaya positif. Yang kami hormati rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu guru SD Impres Talatala yang telah memenuhi undangan saudara kita, teman kita, Pak Rafi, untuk salah satu rangkaian tugas daripada pengimbasan budaya positif dan juga sebagai salah satu tugas daripada guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita semua sempat dan telah hadir di ruangan yang penuh hikmat ini, yang sangat sehat, yang sangat indah untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Salawat dan taslim senantiasa pula kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, tentunya pada saat ini saya selaku pimpinan di sekolah ini tentunya pertama-tama sangat berbangga dengan adanya salah seorang di antara kita yang telah masuk direkrut selaku calon guru penggerak. Dan sebelumnya juga saya sudah berbangga karena sudah ada teman kita yang lebih awal telah menyelesaikan daripada proses daripada bagaimana mendapatkan titel atau meraih yang namanya guru penggerak, yaitu saudara kita Ibu Rubiah SPD MM. Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, tentunya pada hari ini
kami berharap kepada kita semua, utamanya teman-teman, untuk sama-sama kita mendengarkan apa-apa yang akan dipaparkan tentang budaya positif, utamanya budaya positif yang akan kita lihat dalam kegiatan sehari-hari, utamanya menyangkut masalah siswa, dan tentunya lebih-lebih lagi bagaimana budaya positif dikembangkan oleh semua guru dan semua pemerhati pendidikan. Dan tentunya budaya positif ini adalah suatu langkah yang sangat bagus untuk kita sama-sama laksanakan. Dan tentunya dalam pelaksanaan ini alangkah lebih bagusnya lagi kalau sebentar setelah pemaparan kita betul-betul memperhatikan, menyimak, dan yang paling penting saya garis bawahi adalah realisasi daripada apa yang akan kita lihat sebentar. Jadi apa yang kita lihat sebentar, contoh-contohnya, pengertiannya, seperti apa, aturan-aturannya, kegiatannya buat budaya positif itu, tentunya kami mengajak kepada kita semua supaya benar-benar kita laksanakan seperti apa, mulai dari dini hari, pagi hari kita menjemput siswa sampai pada bagaimana kita memulai pembelajaran. Ya, tentunya di sana akan nampak budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh siswa dan guru yang sifatnya positif. Dan inilah yang akan dipertegas sebentar dan akan diberikan contoh-contoh yang konkret seperti apa kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Saya kira inilah yang merupakan sepatah kata dari saya, dan tentunya kami sangat berharap kepada Bapak Rafiq selaku calon guru penggerak untuk memaparkan daripada seperti apa budaya positif itu serta bagaimana contoh-contoh yang bisa dilakukan, apakah itu kepada siswa, lebih-lebih lagi kepada teman-teman guru di sekolah kita ini, sekolah yang kita cintai, SD Impres Talat-Talat. Dan yang terakhir, saya mendoakan kepada saudara kita Pak Rafiq, mudah-mudahan semua jenjang yang merupakan persyaratan yang diisyaratkan untuk melaju untuk mencapai yang namanya guru penggerak, mudah-mudahan karena ada beberapa tingkatan, beberapa tugas yang akan dilakukan, mudah-mudahan saudara kita Pak Rafiq senantiasa dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusannya sehingga apapun yang menjadi tugas tentunya akan lebih mudah dilaksanakan. Saya kira demikian. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni diseminasi budaya positif yang akan diantarkan oleh Bapak Abdul Rafiq SPD. Kepada Bapak disilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Talat-Talat, Bapak Muhammad Ali SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Hari ini adalah bentuk pemaparan saya dan pengimbasan kepada rekan sejawat sebagai bentuk kolaborasi
dalam membangun budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita sempat hadir dalam ruangan ini. Tak lain dan tak bukan adalah sebagai bentuk kegiatan saya di calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan segala bentuk kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan atau contoh kehidupan kita di dunia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih banyak saya ucapkan karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hari ini santai saja, kita saling sharing saja. Apa pemaparan nantinya yang saya sampaikan adalah yang saya dapatkan dalam diklat modul 1.4 budaya positif, di mana untuk memenuhi salah satu tugas di modul 1 adalah pengimbasan penerapan budaya positif. Jadi dalam modul 1.4 itu Bapak Ibu sekalian ada 4. Jadi ada 1.1 adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Nah, untuk memenuhi salah satu kriteria atau tugas di modul 1 ini adalah bentuk penerapan atau pengimbasan kepada rekan sejawat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kenapa mau diadakan seperti ini adalah sebagai bentuk kolaborasi antara Bapak Kepala Sekolah dengan guru penggerak dan teman-teman sejawat. Ini adalah salah satu bagian daripada kolaborasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk di materi selanjutnya di pembahasan bahwa di hari ini di modul budaya positif ini ada dalam pembahasan hari ini ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, di budaya positif ini ketujuh bagian ini kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya di benak Bapak Ibu sekalian pada hari ini pasti bertanya, apa itu budaya positif? Kemana arahnya budaya positif itu? Ya. Budaya positif ada yang bisa memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian? Atau bisa dipenggal dari dua kata ini menjadi dua bagian, dari suku kata budaya atau dari suku kata positif. Ada yang bisa memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian? Apa itu budaya? Budaya itu kebiasaan. Kalau positif baik. Jadi baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tanggapannya tentang apa itu budaya. Kalau kita penggal dari dua kata adalah budaya dan positif. Budaya adalah kebiasaan, positif adalah kebaikan. Jadi kalau kita gambarkan secara tersendiri bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan atau berbuat baik dalam keadaan apapun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dari penjelasan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin spesifikkan, kita ingin memberikan satu gambaran bahwa budaya positif itu lebih diarahkan kepada persoalan karakter dan perilaku. Perilaku ini adalah karakter anak-anak kita yang ada di sekolah kita ini adalah kita ingin menanamkan budaya positif dalam diri mereka. Ketika budaya positif itu sudah tertanam dalam diri mereka, itu akan membentuk karakternya mereka, karakter anak-anak kita di setiap perilakunya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif
dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Jadi ada 5 konsep inti di budaya positif itu. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Jadi seorang guru, seorang pendidik, ya, untuk menjalankan budaya positif di sekolah harus memahami yang kelima ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi inti utama dalam penerapan budaya positif di sekolah kita ini adalah menerapkan kelima elemen ini yang nantinya akan kita bahas ke belakang satu persatu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas atau secara klasikal diharapkan kita mampu memunculkan potensi-potensi unik secara tersendiri-tersendiri. Kita yakin bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa kemampuan, bakat dan minat peserta didik kita itu berbeda. Kebutuhan mereka berbeda. Nah, di dalam hal ini kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus mengetahui yang mana letak kekurangannya, di mana letak kelebihannya, metode-metode yang kita berikan. Apakah kita hanya memberikan dalam bentuk klasikal secara keseluruhan, atau berpusat pada guru, tidak mencari secara keseluruhan bahwa kebutuhan anak saya yang satu ini berbeda, ini yang lainnya berbeda. Jadi kita hanya memberikan, jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita memberikan pengajaran atau memberikan metode kepada peserta didik kita berpusat semuanya pada guru. Jadi artinya adalah teacher center dalam istilah lainnya, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, pembelajaran diferensiasi menuju pada profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sekalian. Yang pertama apa Bu? Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam mandiri. Jadi itu adalah 6 elemen atau 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ketika keenam ini diterapkan Bapak Ibu sekalian, elemen pelajaran Pancasila ini, maka dia akan mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kita lanjut sekalian bahwa kita sudah masuk pada materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara disiplin, nah, kan tadi sudah ada gambaran bahwa positif itu adalah baik. Jadi sekarang kita kembali ke selanjutnya, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin? Ada bisa memberikan gambaran Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, ada bisa memberikan gambaran? Disiplin itu apa? Nah, disiplin adalah mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan yang berlaku. Baik, ada lagi jawabannya lain? Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu sifat yang muncul di dalam dirinya. Di dalam dirinya ketika mewujudkan suatu kemerdekaan, maka dia harus memiliki self defense. Adalah self disiplin. Jadi hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian nantinya disiplin itu adalah sesuatu hal yang baru dalam dirinya. Bukan suatu, kalau peraturan, mungkin peraturan adalah sesuatu yang dibuat untuk dilanggar. Ada peraturan berarti ketika anak-anak tidak sepakat dengan persoalan disiplin, dengan peraturan-peraturan di sekolah, mereka merasa terbebani atau tidak Bapak Ibu sekalian? Terbebani Bapak Ibu sekalian. Jadi persoalan disiplin adalah persoalan yang ada di dalam diri
peserta didik kita atau murid-murid kita. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa disiplin positif adalah sesuatu hal di dalam diri peserta didik kita. Itu dalam artian bahwa tidak ada rongrongan dari luar, tidak ada persoalan peraturan, tidak ada persoalan hukuman, tidak ada persoalan ancaman, tetapi adalah di dalam dirinya masing-masing, di dalam diri peserta didik kita, di dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu sekalian. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud ada yang bisa memberikan gambaran Bapak Ibu? Apa itu? Yang mana itu dikatakan nilai-nilai kebajikan? Jujur, apalagi Bapak Ibu, ada yang lain. Suka membantu, berarti dia adalah empati, apalagi Bapak Ibu. Saling menghargai dan menghormati, apalagi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Jadi peserta didik itu harus memahami nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada tentang kehormatan, ada keadilan, ada peduli atau empati. Keamanan juga masuk sebagai Bapak Ibu sekalian adalah sebagai bagian daripada nilai-nilai kebajikan. Kesabaran, tanggung jawab, integritas, kejujuran, mandiri, berprinsip, keselamatan dan kesehatan. Ini adalah gambaran beberapa nilai-nilai kebajikan. Mungkin sampai hari ini kita belum pahami bahwa kita mengetahui bahwa ternyata kesehatan dan keselamatan itu adalah masuk dari bagian nilai-nilai kebajikan. Jadi seorang anak itu butuh kesehatan, butuh keselamatan, dan butuh keamanan. Ketika muncul nilai-nilai kebajikan seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa akan tercipta di lingkungan sekolah kita yang nyaman dan aman mengikuti seluruh proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya disiplin positif lebih diarahkan ke disiplin diri. Saya sudah katakan tadi, disiplin diri persoalan disiplin dirinya dan dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Jadi saya kembalikan kepada nilai-nilai kebajikan. Ketika penerapan disiplin positif itu kepada peserta didik dan mengetahui nilai-nilai kebajikan, maka ini akan mengontrol peserta didik kita atau seluruh siswa kita dalam melakukan segala kegiatannya. Apakah ini yang saya lakukan adalah tidak melanggar atau tidak menyalahi daripada budaya positif dan disiplin positif itu, termasuk adakah ketersinggungan, ada yang merasa tidak aman, ada keselamatan, mengancam keselamatan orang lain. Itu adalah salah satu bagiannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan eksternal. Ya. Jadi disiplin diri anak-anak Bapak Ibu sekalian, murid-murid kita itu bisa ditingkatkan, bisa kita tanamkan di dalam dirinya bersifat intrinsik atau internal dari dalam dirinya. Bukan karena eksternal. Eksternal yang mana Bapak Ibu sekalian? Iming-iming berarti dia termasuk hadiah atau imbalan, apalagi hukuman, apalagi Bapak Ibu paksaan. Ketika kita maksa, lakukan ini, dia merasa terpaksa. Akhirnya hanya bersifat sementara, tidak berlaku sepanjang hayatnya. Ketika saya melakukan ini, oh ada nilai saya langgar, ada nilai yang saya tidak patuhi. Berarti adalah dari dalam dirinya. Ketika hanya berdasarkan hukuman, saya tidak boleh melakukan ini, ada Pak Rafi di luar, ada Ibu Maya di luar, tidak boleh, mereka sebentar. Itu adalah faktor sementara, tetapi ketika berada kita Ibu Maya dengan Pak Rafi tidak ada di lokasi itu, maka dia akan berbuat tidak adil. Pak Rafi tidak ada Ibu Maya, bisa saya berbuat begitu. Itu adalah faktor eksternal. Jadi yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu sekalian adalah dari dalam diri siswa atau intrinsik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk di selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi perilaku manusia ini ada beberapa bagian, di mana motivasi itu adalah sesuatu hal kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan berdasarkan itu dari dalam diri kita atau dari persoalan luar atau eksternal. Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang mana gambaran Bapak Ibu sekalian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
kita implementasikan kepada diri kita sebagai seorang pendidik, bahwa sebagai seorang guru atau para peserta didik kita, ketika kita menyampaikan kepada peserta didik, tolong di pelajaran penjas, salah satu contohnya adalah di pelajaran penjas, tolong lakukan gerakan ini. Padahal ini anak peserta didik kita itu tidak mengetahui gerakan itu. Contoh, lakukan gerakan roll ke depan. Padahal anak ini kita tidak pernah melakukan roll ke depan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atas argumen saya sebagai seorang pendidik kepada guru, atau menghindari hukuman, kalau tidak kulakukan yang diperintahkan oleh Pak Rapi ini sebentar, dihukumkan. Karena tidak kulakukan gerakan ini, padahal dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang kedua ini adalah nilai motivasi guru, motivasi perilaku manusia yang kedua, yang mana dikatakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya ini dalam istilah kita puji-pujian. Dalam istilah kita ya, istilah kita di Kabupaten Bantaeng itu dikatakan kepuji-pujian, ini puji, mau dipuji. Mau mendapatkan, oh saya mau ikut pelatihan karena ada sertifikatnya. Saya mau ikut pelatihan karena ada transportnya. Saya mau ikut pelatihan karena supaya orang lain lihat kalau banyak saya ikuti kegiatan. Itu adalah faktor imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gambaran ini adalah yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu motivasi perilaku manusia yang paling bagus untuk kita jalankan. Kenapa Bapak Ibu sekalian berani saya sampaikan bahwa yang paling kita jalankan? Karena ini adalah bersifat internal, intrinsik dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Salah satu contohnya dari dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang memang betul berdasarkan nilai intrinsiknya dari dalam diri kita, saya yakin bahwa tidak ada beban yang kita jalankan ketika mengikuti kegiatan. Mau orang lain kita sudah mendapatkan pujian, kita sudah mendapatkan imbalan, dan kita bisa mendapatkan ilmunya. Ilmunya kita dapatkan umpamanya dalam mengikuti kegiatan. Kesadaran diri kita bahwa saya sebagai seorang pendidik mengikuti kegiatan ini, kegiatan pendidikan ini, kegiatan pelatihan ini sebagai bentuk mengembangkan kompetensi kita dalam mendidik peserta didik kita. Karena kita tahu bahwa Bapak Ibu sekalian, kita yakin Bapak Ibu sekalian, kemarin-kemarin di tahun 90-an kita belum mengenal namanya LCD. Ya, kita belum mengenal namanya handphone. Masih banyak handphone yang kita tidak bisa gunakan, belum ada Android. Ya, sekarang di tahun 2024 semua sistem pembelajaran sudah diarahkan pada persoalan teknologi. Nah, apa yang kita dari tahun 90-an yang hanya menulis perangkat-perangkat kita, menulis dengan menggunakan tulis tantangan. Saya masih mendapatkan bapak saya, orang tua saya ketika dia membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan tulisan tangan di satu buku folio. Nah, kalau kita sekarang sudah enak, sudah bagus sekarang, sudah ada teknologi, sudah ada laptop. Nah, apalagi sekarang sudah ada namanya GPT-A. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Ya. Tinggal kita masuk ke dalamnya bagaimana cara membuat seperti ini. Jelaskan secara runtun ke bawah jawabannya seperti apa yang diinginkan. Jadi motivasi perilaku manusia yang paling bagus dijalankan adalah yang ketiga, menjadi mereka orang yang inginkan, sudah menjadi dan menghargai diri kita sendiri, dan menjadi nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai percaya itu apa yang digambarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di dalam benak kita mungkin selama memberikan pengajaran atau pendidikan kepada peserta didik kita itu, terkadang dalam satu proses pembelajaran itu terkadang ada suatu kejadian yang memang di luar dugaan kita. Di luar dugaan kita. Dalam halnya
salah satu contohnya adalah ketika kita memberikan pembelajaran, ketika kita memberikan arahan, ada anak-anak kita yang tersenyum, ada anak kita yang menangis, ada yang anak kita yang memukul temannya, mencolek temannya, bahkan ada anak-anak kita yang ketawa, tersenyum. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa murid melakukan suatu hal yang menyimpang? Nah, kalau diprediksi kita itu adalah dianggap suatu persoalan yang menyimpang. Tapi sebenarnya anak-anak kita itu sebenarnya ingin memunculkan kebutuhannya, memunculkan dirinya bahwa saya membutuhkan ini. Dari beberapa contoh yang saya jelaskan tadi, bahwa murid kita itu sebenarnya membutuhkan apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, yang kedua ada kekuasaan. Yang ketiga ada kebebasan. Keempat ada kesenangan. Yang kelima ada kasih sayang. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah dan makan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kebutuhan di mana akan memenuhi untuk tetap bertahan hidup dari segala situasi dan kondisi. Nah, ini ada Bapak Ibu sekalian, ada persoalan psikologis dan psikologis. Jadi ada 2, fisiologi dan psikologi. Ketika Bapak Ibu sekalian, secara umum, kalau kita gambarkan secara umum, kebutuhan hidup bertahan hidup dari kesehatan dan makan itu adalah fisiologis, ya. Kemudian psikologi, kebutuhan untuk perasaan aman. Apakah Bapak Ibu sekalian adalah gambaran di mana dikategorikan adalah bertahan hidup? Apakah memperbanyak keturunan adalah suatu bertahan hidup? Iya, untuk menuntut. Ya betul Bapak Ibu sekalian. Bertahan hidup dia masuk kategori berkebutuhan psikologis, ya. Psikologis Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bukan hanya kalau menambah anak, banyak anaknya, itu masuk kebutuhan apa? Psikologis Bapak Ibu sekalian. Karena untuk mempertahankan rentetan daripada keturunan adalah ada di psikologis Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya peserta didik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau contoh dari bertahan hidup, mungkin pada saat anak kita ada yang makan di kelas, dia lagi membutuhkan psikologisnya. Tinggal kita bagaimana caranya nantinya menerapkan apa yang saya sampaikan ke belakang nantinya juga akan ada cara-cara melakukannya. Jangan langsung dibentak, ayo berhenti makan, berhenti minum. Tidak Bapak Ibu, jadi yang perlu kita ini anak sementara makan, berarti kita sementara harus mengerti, oh iya anak butuh, kebutuhannya sekarang adalah fisiologis. Fisiologi berarti dia butuh makan, butuh minum. Nah, solusinya ada sebentar di belakang buku, ada di pembahasan sebelum selanjutnya nanti untuk bagaimana cara menangani dalam persoalan-persoalan anak-anak yang suka makan, suka minum. Nah, seperti itu ada cara tersendiri. Kemudian ada kekuasaan. Penguasa kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kekuasaan itu biasanya Bapak Ibu sekalian yang suka mencolek dan implementasinya di peserta didik kita bisa kejadian-kejadian. Salah satu contohnya mungkin adalah ketika anak-anak kita banyak yang suka mengganggu temannya, menyuruh temannya, itu adalah dia menganggap bahwa dia butuh kekuasaan. Dia adalah ingin menunjukkan bahwa dia punya harga diri. Dia adalah berada di atas teman-temannya, seperti itu Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak dalam kebutuhan kebebasan yang tinggi-tingginya, pilihan banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika anak kita di dalam kelas kita itu dia ingin berjalan di dalam kelas, dia ingin keluar dari lingkungan kelas, padahal kita sementara proses. Sebenarnya anak kita itu ingin, oh ini anak butuh kebebasan, dia ingin bebas bergerak dalam ini. Nah, tapi yang dalam hal ini yang memberikan arahan adalah kita. Jadi katakan seperti ini, ketika anak butuh kebebasan seperti ini, bisa kita arahkan lagi. Oh kita
ditinggalkan ruangan ini, kita belajar lagi di lapangan, kita belajar lagi di luar. Itu adalah kebebasan. Anak-anak sekalian mau belajar di mana Bapak Ibu anak sekalian? Kita ingin belajar di lapangan Bapak Ibu. Ini pun kebebasan. Di lapangan kan bebas bergerak. Coba anakku cari yang mana ini, yang mana ini. Sudah bisa dia memunculkan apa yang diinginkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan itu yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang setinggi-tingginya ingin menikmati apa yang dilakukan, bermain dan tertawa. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Jadi ini adalah ketika anak-anak kita bermain, jangan langsung dipatahkan, kenapa bermain. Coba Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tolong diperhatikan ke depan penjelasan seperti ini supaya anak kita tidak potong. Jangan langsung kita jatuhkan semangatnya mereka ketika ingin memunculkan kesenangannya. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, terkadang itu ada yang membutuhkan kasih sayang dari kita. Kasih sayang seperti apa? Dia menganggap kita, Bapak Ibu sekalian, adalah orang tua kita. Dia datang ke kita, Bu, Pak, patah pensilku, bisa kita bantu saya memperbaiki pensil saya, atau meruncingkan pensil saya? Jangan langsung tidak, pensil, jangan langsung dipatahkan, karena pada saat itu adalah anak membutuhkan kita sebagai pengganti orang tuanya di rumah. Jadi ketika anak membutuhkan pertolongan, kita bantu. Dengan rasa seperti itu adalah salah satu bentuk bahwa, oh Bapak guru saya suka saya karena dibantu dengan meruncingkan pensil saya. Ibu guru saya suka saya. Ketika saya datang kepada Bapak Ibu guru dan salam, dia sambut saya. Jangan ketika anak-anak datang ingin salaman Bapak Ibu guru, jangan bersalaman. Jangan bersalaman, saya guru-guru, saya mau keluar. Jangan Bapak Ibu sekalian. Jadi selagi-lagi bahwa kita ketika anak itu datang, kita bertimbul butuhkan kasih sayang dari kita. Ya kita sambung dengan baik, dengan benar, dan supaya anak sekalian bisa memunculkan kasih sayang antara pendidik dan peserta didik kita. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Di posisi kontrol restitusi ini Bapak Ibu sekalian, kita pahami bahwa apa itu posisi kontrol, apa itu restitusi. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, duduk di masing-masing berpasangan. Ya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian berpasangan dua orang. Ya. Bapak Ibu, Ibu Rahmi sama Ibu Maya, Ibu Sri sama Ibu Siska. Kemudian ada Ibu Ruby sama Ibu Imi, ada Ibu Murni sama Ibu Suryati. Sekarang kita berbagi peran Bapak Ibu sekalian. Saya minta Bapak Ibu sekalian, satu orang yang membujuk, merayu, menggoda, boleh memarahi, boleh menggelitik, bahkan boleh menawari uang. Kemudian yang satu lagi menggenggam tangannya, yang satu genggam tangan, yang satu merayu. Merayu Bapak Ibu sekalian, rayu kita mantap bagaimana caranya supaya dia buka genggamannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu, saya ingin berpasangan Bapak Ibu. Ambil pasangan masing-masing, satu yang berbagi peran, satu menggenggam, satu yang menggenggam, satu yang merayu. Boleh ditawarkan, apakah tawarkan jabatan, apakah tawarkan mobil, atau tawarkan uang supaya memunculkan genggamannya. Yang digenggam Bapak Ibu sekalian boleh ada di pikirannya dulu Bapak Ibu. Disimpan di dalam pikirannya bahwa, oh yang saya genggam ini saya harus pertahankan dalam bentuk apapun. Nah, boleh digoda. Silakan Bapak Ibu sekalian berbagi peran. Dirayu bagaimana Bu? Jadi ya kita bagaimana?
Nah, baik Bapak Ibu sudah berjalan. Pasti Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, kita kembali selanjutnya. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita simpan yang ada di genggamannya. Nah, ada di genggamannya. Nah, sekarang ada beberapa kemungkinan yang terjawab pada kegiatan yang tadi kita lakukan adalah menggenggam dan membuka, dan satu yang merayu. Merayu ini boleh memarahi, boleh menghardik, boleh menggelitik, bahkan memukul tadi boleh. Ya, diberikan jabatan. Nah, itu adalah salah satu cirinya bagaimana kita membujuk orang lain. Tetapi persoalan di posisi kontrol restitusi ada dua kemungkinan, antara bersedia membuka dan tetap menutup kepalan tangannya. Jawaban kita atas kegiatan yang dilakukan tadi itu adalah ada yang memegang, ada yang buka, adalah siapa sebenarnya yang memegang kontrol itu? Siapa yang memegang kontrol itu? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Baik Bapak Ibu sekalian, ya luar biasa ya. Jadi persoalan kontrol adalah diri kita sendiri. Ya, betul. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka dan menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Contohnya, contoh yang digenggam tadi, anggaplah cincin kawinnya. Cincin kawinnya yang digenggam dalam tangannya, atau adalah gambar tulisan yang di pikiran kita adalah ada anak saya digenggam, tidak mungkin saya serahkan sama orang lain, dan mati pun saya tak serahkan ke apapun itu. Nah, seperti itu. Jadi persoalan kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri yang memegang kontrol itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di teori kontrol dan ada stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya teori kontrol adalah kebutuhan kita berbeda. Nah, realitasnya kita kebutuhan di teori kontrol itu adalah kebutuhan kita berbeda. Kalau di stimulus respon itu kita datang ke sekolah, tujuan kita sama, mengajar. Tetapi kadang-kadang untuk di stimulus respon itu tujuan kita datang ke sekolah adalah untuk mencerdaskan anak didik bangsa, menumbuhkan karakternya. Padahal ada yang tujuannya dari rumah berangkat ke sekolah untuk melepaskan tanggung jawab saya, seperti itu. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol itu adalah semua berbeda, ya, gambaran berbeda. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di stimulus respon seperti itu. Tetapi di teori kontrol itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia itu bagaimana? Dunia itu secara luas, ya. Tidak hanya sekecil saja. Oh, ini kebutuhannya ini seperti ini. Nah, mengubah orang seperti ini. Tapi kebutuhan adalah bagaimana kita mengubah diri kita secara global, ya, secara dunia, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Perilaku buruk ketika ada di antara kita, ada peserta didik kita berperilaku buruk, ya, menganggap bahwa itu salah. Nah, di teori kontrol, sebuah perilaku memiliki tujuan. Pasti dia melakukan seperti ini, kita melakukan kegiatan itu, perilaku itu pasti punya tujuan, ada tujuannya. Ketika ada anak-anak didik kita yang mencolek, mengganggu temannya, pasti dia punya tujuan. Ada tujuan yang dilakukan. Teori kontrol seperti di teori kontrol kita mengarahkan seperti itu. Tujuannya apa? Nah, nanti untuk persoalan kegiatan-kegiatan restitusi itu ada jalannya, ada langkah-langkah tersendirinya. Kemudian orang lain mengontrol saya, hanya Anda yang mampu mengontrol diri Anda sendiri. Jadi di teori kontrol adalah bukan orang lain mengontrol kita, tapi kita diri sendiri yang mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi di teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon saya bisa mengarahkan Pak Arifin ke sana. Padahal Pak Arifin siap jalan ke sana, padahal sampai di sana di belok kanan. Dia artinya dia kita mengontrol orang lain. Hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ya, selanjutnya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita berkolaborasi Bapak Ibu sekalian, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang baru. Kemudian model berpikir di stimulus respon ada menang, ada
kalah. Tetapi di teori kontrol semuanya menang, tidak ada kalah. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kira-kira Bapak Ibu sekalian kita akan berpikir stimulus respon atau teori kontrol? Yang mana lebih bagus? Nah, jadi ya, kita arahkan itu adalah yang kita harapkan adalah persoalan kita arahkan adalah ke teori kontrol Bapak Ibu sekalian ya. Model berpikir menang, tidak ada yang kalah. Ya, dalam menciptakan pendidikan sekolah kita itu adalah semua butuh kolaborasi baik pimpinan kepada ataupun rekan sejawat kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian selanjutnya, nah, kita sudah masuk pada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini Bapak Ibu sekalian dalam memberikan pendidikan dan pengajaran ke peserta didik kita, satu, apakah guru sebagai penghukum? Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, di antara kelima ini Bapak Ibu sekalian, yang mana berada di posisi mana kita di sini? Bisa dikantongi dalam pikirannya sendiri dan pikiran kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira kalau saya bertanya ke Bapak Ibu sekalian, kira-kira sebagai guru, kita sebagai guru apa? Nah, apakah Bapak Ibu guru sebagai teman, atau sebagai bersalah, atau sebagai penghukum, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, ketiga, empat, 2, 3, 4. Baik Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, guru jadi penghukum, pemantau. Saya kembalikan dulu. Posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi guru itu ada terkadang bertindak melakukan suatu hal itu adalah sesuatu hal memberikan suatu gambaran bahwa saya selalu sebagai penghukum kepada anak, saya sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak, saya sebagai temannya anak-anak, kemudian saya sebagai pemantau, kemudian saya sebagai manajer. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Sebagai guru sebagai penghukum. Ketika guru sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk dan menghardik. Seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi fisiknya kita serang secara baik secara fisik maupun verbal. Salah satu contohnya, mungkin akan berteriak seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Itu sudah ada itu. Ini adalah sebagai penghukum. Karena kita sebagai penghukum. Kamu selalu bersalah. Ikuti pasti kan. Kamu selalu bersalah. Pasti ikut juga telunjuknya. Pasti kamu bersalah. Selalu pasti selalu dan berakhir yang terakhir paling selesai. Kalau ada anak-anak mungkin diimplementasinya adalah ketika dia melakukan satu kesalahan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini lebih mengacu hampir sama dengan hampir mengacu pada persoalan hukum, cuma nada di bicaranya saja yang berbeda. Patuhi aturan saya, nah, atau awas, atau nanti saya dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi gambarnya seperti itu. Patuhi aturan saya, nah, Bapak Ibu sekalian. Kalau pemainnya ada yang terlambat, nah kenapa terlambat, nak? Tolong aturi peraturan saya. Jangan sampai saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Dianggapnya saya gagal dalam mendidik anakku. Sekalian. Itu berarti, anak-anak kita berpikir bahwa dia merasa bersalah karena saya, ibu guru saya, bapak guru saya dimarahi oleh kepala sekolah. Ada pihak ketiga yang mau bertindak dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini Bapak Ibu sekalian biasanya bahasanya kita adalah datar kepada peserta didik, tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi melotot. Dia hanya bersifat akrablah dengan anak-anak kita. Ayolah anak, bantu bapak, bantu ibu, demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantu bapak, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ini adalah sebagai teman, kita bersinggung sebagai teman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah sampaikan bahwa yang kita lakukan adalah bertindak sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya kemudian yang keempat sebagai pemantau. Ini data, suaranya datar, bahasa tubuh formal. Kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi
Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Ya. Biasanya kalau kita ini sebagai pemantau, biasanya anak-anak kita datang terlambat, pasti bertanya, peraturannya apa? Berarti ada peraturan yang dibuat sebelumnya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ketika datang terlambat pasti bertanya, konsekuensinya apa? Apa ada konsekuensinya yang kita lakukan? Ini adalah berdasarkan data-data yang menjadi kesepakatan atau aturan di sekolah kita ini sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir di 5 posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Nah, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dekat ke murid, posisi di mana, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, berlakunya contoh. Apa yang kita yakini? Bapak Ibu sekalian, ya, kita kemungkinan adalah bertanya kepada peserta didik kita, apa yang kita yakini? Dikembalikan kepada keyakinan kelas kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Jadi, apakah kamu telah bersedia memperbaikinya? Jadi kita itu bahasa kita ketika kejadian-kejadian seperti itu adalah kita kembalikan ke posisinya anak-anak sekalian. Kita melakukan suatu kegiatan atau suatu solusi kepada peserta didik tanpa menyalahkan dan tanpa merambut merasa bersalah kepada peserta didik kita. Jadi dia memunculkan nilai intrinsik dalam dirinya supaya dia bisa memperbaikinya. Ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kemungkinan kemauannya datang terlambat. Apa rencana kamu? Paling tidak adalah saya harus tidur lebih awal, tidak begadang, tidur lebih awal, ya. Memberikan pesan kepada orang tua atau kakak saudara atau saudara kandung kita untuk membangun kita secara cepat, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya putarkan beberapa contoh dari 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ini adalah posisi penghukum Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab ya? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah posisi penghukum. Selanjutnya, Naren, pemeran sama tapi perlakuan berbeda. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Untuk membuat merasa bersalah. Selanjutnya, Posisi
membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, di antara kelima posisi kontrol dengan contoh-contoh yang telah dimunculkan ini, kira-kira ada yang mau mengubah atau ingin mengubah pilihannya? Nah, tadi ada memilih 1, ada yang memilih 2, ada 3, 4. Tadi tidak ada yang memilih 5. Sekarang saya kembali ke Bapak Ibu sekalian, apakah tidak ada perubahan? Memilih 3 sebagai teman. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai
manajer, Bapak Ibu sekalian. Jadi posisi manajer adalah yang kelima dan yang terbaik dalam mulai dalam melakukan suatu tindakan kepada peserta didik kita. Jadi semua, bukan hanya kepala sekolah sebagai manajer, kita juga sebagai manajer untuk anak-anak kita, dan kita mengajarkan kepada peserta didik kita bagaimana dia menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang manajer, guru dapat membuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar mereka dapat menemukan solusinya. Jadi ketika kita berposisi sebagai manajer, kita mengarahkan kepada peserta didik kita bagaimana dia mendapatkan solusi dari perlakuannya, dari tindakan yang dilakukannya. Bukan kita memberikan hukuman, bukan kita memberikan gambaran tindakan, bukan kita membuat merasa bersalah. Tindakan kami yang lakukan salah, saya bisa dirugikan seperti itu, tidak. Tapi kita menggali potensi-potensi anak kita untuk menemukan solusi-solusi dengan tindakan yang dilakukannya. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang sudah saya gambarkan tadi bahwa sebagai manajer dia menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seorang individu atas kesalahannya. Kemudian yang kedua, konsekuensi adalah bentuk akibat dari suatu tindakan yang sudah terencana dan disepakati, dibahas, disetujui bersama antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dan berkarakter yang lebih kuat. Jadi antara ketiga ini, Bu, Bapak Ibu sekalian, ada sudah ada tadi memilih satu, ada sebagai penghukum. Kemudian kita kembali ke restitusi lagi. Yang mana kira-kira di antara ketiga ini yang bagus untuk lebih dijalankan? Yang mana termasuk identitas gagal? Yang mana termasuk identitas sukses? Bapak Ibu sekalian, jadi ketiga-ketiganya ini adalah boleh dikatakan ada ini sebagai kegiatan yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendidik anak kita, tetapi dia mendidiknya adalah gagal. Ketika kita menginginkan mendidik kita sukses, ya apa cara yang kita lakukan? Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada identitas gagal. Jadi identitas gagal itu ada di hukuman, identitas sukses ada di disiplin, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu sekalian, seperti ada gambaran pada di atas bahwa sesuatu yang menginginkan harus terjadi itu adalah hukuman, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi pilihan yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah saya gambarkan dari awal bahwa kasusnya dari ketiga antara hukuman, restitusi dan konsekuensi, itu adalah di hukuman adalah satu harus karena ada kesalahan. Kemudian di konsekuensi karena ada kesepakatan antara di dalam lingkungan sekolah kita. Ketika anak, saya ambilkan contoh Bapak Ibu sekalian di kelas kita. Ketika anak menumpahkan, saya ambil satu contoh Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya ingin memberikan dia hukuman atau dia masuk kategori hukuman atau dia masuk kategori konsekuensi. Satu contoh Bapak Ibu sekalian. Seorang anak di dalam kelas menumpahkan air minum di mejanya temannya, kemudian disuruh membersihkan atau lap air yang tumpah itu. Kira-kira dia hukuman atau ada konsekuensi, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dia termasuk konsekuensi. Ya. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dilakukannya, dia bertanggung jawab membersihkan atau air yang tumpah tadi. Itu adalah konsekuensinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada kita sudah masuk di keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian? Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat bersama dengan murid atau siswa Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lanjutkan bahwa guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan
antara guru dan murid. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, sebagai wali kelas kita hanya mengarahkan anak-anak, bukan memberikan peraturannya seperti ini, bukan aturan Bapak Ibu, tapi apa yang menjadi kesepakatan antara anak-anak kita yang bisa dijalankan tanpa kita perintah, tanpa kita arahkan. Kita hanya mengembalikan apa keinginan kelas kita, anakku. Ketika kita anak-anak sekali kita menghamburkan buku-buku yang ada di dalam lingkungan di kelas kita, ketika kita sudah mengatakan apa keinginan kelas kita tentang buku ini, otomatis anak-anak langsung bergerak. Oke, keinginan kita adalah merapikan atau mengembalikan pada tempatnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika ada sampah di dalam kelasnya, apa kira-kira bahasa keyakinan kelas kita, kesepakatan kita? Ada bisa memberikan gambaran Bapak Ibu? Ada bisa memberikan gambaran Bapak Ibu? Kira-kira kalau ada sampah dalam kelas kita, apa bahasa keyakinan kelas yang mudah dipahami dan mudah diingat oleh peserta didik kita? Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan mengotori ruangan ini. Dilarang mengotori, itu adalah kalimat-kalimat negatif yang susah untuk diingat anak. Tapi kalau ada bahasa kesepakatan, buanglah sampah pada tempatnya, dia akan melakukan tanpa kita perintah. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu ya mudah-mudah saja diingat, ya mudah-mudah saja diingat Bapak Ibu sekalian. Jangan kita dilarang mengganggu temannya, dicatat di kertas, di tembok atau di sampingnya whiteboard, dilarang mengganggu temannya. Itu kalimat negatif atau positif Bapak Ibu sekalian? Negatif. Yang positifnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada bisa memberikan gambaran positifnya bagaimana? Bagus Bapak Ibu, baik, terima kasih Bapak Ibu. Menghargai dan menghormati orang lain, sekedar pakai secara umum Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam membuat pembentukan keyakinan kelas sekolah berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan negatif. Negatif itu jangan mengotor tembok. Apa bahasanya? Menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian menjadi pertanyaan saya secara keseluruhan dari keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian, kira-kira keyakinan kelas kita itu ketika mudah ingin diingat oleh anak sekalian, mudah dijangkau, anak saya diharapkan ditempel yang mudah dilihat oleh anak-anak kita. Jangan keyakinan kelas kita sudah kecil sedikit ditaruh di atas whiteboard, dilihatnya pun tidak bisa. Bagaimana mau diingat Bapak Ibu sekalian ketika berada dalam lingkungannya, dalam aktivitas di kelasnya? Apa yang di atas keyakinan kelas kita anda kelihatan ditempel. Jadi ketika anggaplah kita tempel di dekat pintu keluar masuknya anak-anak, ya, ketika dia keluar kelas, oh ini keyakinan kelas kita. Ketika dia lihat, oh sampah keyakinan kelas, buang sampah pada tempatnya tanpa kita perintah Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada keyakinan kelasnya, yang keyakinan kelas adalah ditanamkan pada diri peserta didik kita Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada di segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu sekalian, di segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Di segitiga restitusi, ada bisa memberikan Bapak Ibu sekalian segitiga restitusi? Segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan peserta didik kita. Mencari solusinya, betul Bapak Ibu sekalian, mencari solusinya. Jadi ketika ada kejadian atau kesalahan-kesalahan di sekolah, yang paling bagus untuk dilaksanakan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di posisi ini, yang mana yang bagus di dalam penerapan segitiga restitusi ini? Di antara 5 posisi guru, posisi kontrol guru, apa yang mana Bu? Ini adalah ada di kategori posisi manajer Bapak Ibu sekalian. Jadi posisi manajer itu adalah untuk menerapkan
segitiga restitusi dia harus menerapkan juga dalam posisinya adalah sebagai manajer. Karena kita sebagai manajer, kita menyelesaikan masalah itu adalah menggali kemudian menstabilkan identitas. Salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian sudah ada di gambaran tadi di video contoh sebelumnya bahwa kita menstabilkan identitasnya anak-anak. Pasti kamu terlambat pasti punya tujuannya. Ketika Imam, kenapa Anda memukul ini? Pasti kamu punya tujuan kan? Kenapa dipukul? Nah, kita jangan langsung menyalahkan sekaligus. Imam, yang kamu lakukan itu salah. Kita ini kita memberikan hukuman, bukan. Tapi kita menggali dulu Bapak Ibu sekalian, menstabilkan dulu karena dia dalam posisi marah, mungkin dalam masih posisi tertekan atau tersinggung atau kecewa. Kita stabilkan dulu kondisinya anak-anak kita. Kenapa Ki anak dipukul Ki? Kenapa dipukul Ki Bu? Jadi kita ini adalah mencari solusinya kepada peserta didik. Jangan kita mantaunya salah. Jangan menjadikan. Kita gali dulu identitasnya. Kita kembalikan dulu. Oh nak, semua orang nak pasti. Kenapa kamu pukul imam? Nah pukul kak juga imam Pak. Pasti kalau seandainya posisi itu, nah saya juga kepukul juga imam. Karena dia pukul duluan. Tapi ya seandainya itu adalah menstabilkan identitasnya di anak-anak. Jadi kita tidak langsung menghardik, langsung mematahkan semangatnya mereka. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah adalah sesuatu tindakan yang kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas yang sudah disampaikan adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Bapak Ibu sekalian, kemudian pada tindakan salah adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa manusia berupaya memenuhi kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua bergeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengetahui kebutuhan murid atau anak kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan dalam hal ini menanyakan keyakinan Bapak Ibu sekalian, memberikan pernyataan-pernyataan bermakna kepada murid dan memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan antara keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, kita kaitkan antara keyakinan pertanyaan-pertanyaan kita dalam menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita ketika ada memecahkan satu masalah. Itu kita gali motivasi intrinsiknya dalam peserta didik kita. Kenapa? Ketika kita menggali dari persoalan ekstrinsik atau dari luar, itu hanya berlaku secara sementara. Tetapi kalau dari intrinsik dalam diri peserta didik kita, itu berlaku sampai sepanjang hayatnya. Jadi dimanapun dia lakukan, dimanapun dia berada, dia akan selalu ingat. Oh ini saya, keyakinan saya seperti ini. Saya harus menghormati orang lain. Saya tidak memberikan, saya tidak boleh menyampaikan hal ini karena ada orang lain yang harus saya hargai dan saya hormati. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita sudah sampai pada kegiatan ini pembahasan saya dalam penerapan budaya positif ini sebagai bentuk implementasi tugas aksi nyata saya kepada Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Raffi, di mana poinnya adalah bagaimana kita menanamkan disiplin positif yang ada dalam diri kita selaku pendidik, dan bagaimana juga kita menanamkan disiplin positif kepada anak didik kita semua. Ketika disiplin positif itu ada di dalam diri kita, otomatis kita meyakini nilai-nilai kebajikan, kemudian akan tercipta juga budaya positif yang ada di sekolah. Itulah yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Oke, pas semua Bapak Ibu. Atau ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah? Cukup? Atau arahan-arahan ke depannya bagaimana supaya sekolah kita ini baik ke depannya? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih dengan selesainya diseminasi atau pemaparan apa yang telah kita sama-sama saksikan
tentang budaya positif, dan tentunya ini sangat jelas buat kita semua. Tinggal tentunya kita semua yang hadir di sini bagaimana mengaplikasikan daripada apa-apa yang telah dipaparkan tadi. Bahkan tadi telah dicontohkan apakah itu melalui video maupun contoh-contoh lain yang erat hubungannya dengan lingkungan sekolah dan lingkungan belajar kita. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan di sekolah ini tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara kita Pak Rafi yang telah memaparkan, yang telah menampilkan tentang bagaimana budaya positif itu, karena saya yakin dan percaya apa yang ditampilkan ini tentunya ini akan disaksikan langsung oleh teman-teman, karena teman-teman di sekolah kita ini tentunya dia akan lebih jelas dengan melihat, menonton video yang ditampilkan tadi, serta teman-teman juga sudah sangat memahami bagaimana solusi yang akan dilakukan apabila diperhadapkan dengan suasana yang sama atau mirip ataukah serupa dengan apa yang ditampilkan melalui video. Oleh karena itu, saya selaku kepala sekolah tentunya sangat berharap supaya kegiatan ini dapat berkesinambungan, dan tentunya apa yang sama-sama kita dengarkan ini dengan ucapan bismillah tentunya mari kita sambut, mari kita laksanakan dengan memulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya, tahu salah langsung yang besar. Jadi saya contohkan yang kecil-kecil itu, kalau upacara seni cepat ke semua datang. Itu kan budaya positif. Tanpa terlalu banyak ceknya kepala sekolah masuk di grup, tentunya kita sudah tahu semua bahwa hari Senin jam 7 ada lagi di sekolah menjemput. Jadi insya Allah saya yakin dan percaya dengan contoh-contoh, dengan pertemuan hari ini, saya yakin dan percaya budaya positif ini akan dibangun oleh kita semua, insya Allah ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan tentunya saya kembalikan kepada Mode dan Rator. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi selaku penutup dari Bapak Kepala Sekolah. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk tetap bersama kita, dan semoga apa yang disampaikan rekan kita tadi dapat kita ambil hikmahnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu. Selanjutnya Isoma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali SPD, Kepala SD Negeri Talatala. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bapak Abdul Rafi, yang mana salah satu calon guru penggerak di sekolah kami. Pada saat ini kami akan menyampaikan terima kasih karena Pak Rafi ini telah menyelesaikan salah satu tanggung jawab yang diberikan amanah kepada salah satu guru penggerak, yaitu telah berhasil menyelesaikan modul 1.4, yaitu menyangkut masalah budaya positif, dan telah memaparkan melalui video, melalui layar, dan alhamdulillah dari pemaparan ini dihadiri oleh semua teman-teman sejawat yang ada di SD Talatala ini. Tentunya dengan adanya pemaparan ini, saya selaku kepala sekolah berharap selaku bagaimana ke depan ini supaya betul-betul dapat diterapkan di sekolah, baik di lingkungan sekolah itu sendiri, lebih-lebih lagi dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan budaya positif ini betul-betul harus kita paparkan, utamanya dalam penggunaan segitiga restitusi
dengan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi di sekolah yang menyangkut tentang budaya positif. Oleh karena itu, tentunya kami selalu berharap kepada saudara Pak Rafi selaku calon guru penggerak agar supaya terus kegiatan ini dikembangkan, dibudayakan, walaupun memang di sekolah kita ini sudah membudaya, tetapi saya berharap supaya lebih ditingkatkan lagi, baik kepada Pak Rafi sendiri, kepada teman-teman sejawat, kepada lingkungan sekolah, maupun di lingkungan di mana anak-anak tinggal, supaya kebiasaan dengan masalah budaya positif ini dapat dikembangkan dan dapat ditingkatkan. Saya kira inilah yang menjadi harapan saya. Mudah-mudahan insya Allah, karena saya melihat potensi di Pak Rafi ini sudah ada, tinggal bagaimana dikembangkan, bagaimana ditingkatkan. Dan saya yakin dan percaya melalui guru penggerak ini, apapun yang menjadi harapan kita, saya yakin dan percaya akan kita capai sesuai dengan target daripada guru penggerak, dan juga tentunya seiring dengan visi misi sekolah kita, begitu pun juga visi Kabupaten Bantaeng. Terus semangat, maju, sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Pak Rafi ini di dalam menjalani tugas, dalam mengemban tugas di kelak ini sampai pada sesi terakhir terus semangat, sehat, dan tentunya harapan kami akan mencapai titel yang namanya guru penggerak SD Negeri Talatala, saudara Bapak Abdul Latif. Sekira demikian, saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubia SPD, salah satu guru SD Impres Talatala. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Abdul Rafiq yang telah menyelesaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Beliau telah melakukan diseminasi dan memaparkan kepada seluruh teman sejawat apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Harapan saya ke depannya, kami dapat berkolaborasi dengan seluruh teman sejawat yang ada di sekolah untuk menerapkan budaya positif, terutama segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rafiq selaku CGP Angkatan 10. Tetap semangat mengikuti program ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.